Kisah Nabi Yusuf manifestasi kesabaran dan ketulusan. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah sebuah narasi epik yang diabadikan dalam Al-Quran melalui surah Yusuf. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang perjalanan hidup, melainkan sebuah universitas kehidupan yang mengajarkan tentang psikologi manusia, manajemen krisis, politik, hingga kekuatan pengampunan. Di masa kecil, cinta ayah dan rahasia langit Yusuf lahir dari pasangan Nabi Yakub alaihissalam dan Rahil. Di antara 12 bersaudara, Yusuf dan adik kandungnya, Bunyamin, mendapatkan perhatian lebih dari sang ayah karena sifat mereka yang lembut dan berbudi pekerti luhur. Namun perhatian ini memicu api kecemburuan yang besar di hati kakak-kakak tirinya. Puncak dari awal drama ini adalah saat Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub, yang memiliki firasat kenabian, memahami bahwa ini adalah isyarat bahwa Yusuf akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui saudara dan orang tuanya. Ia pun berpesan kepada Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, guna menghindari makar setan yang memanfaatkan rasa iri hati, iwi, persekongkolan, dan sumur kegelapan. Saudara-saudara Yusuf berkumpul dan merencanakan sesuatu yang keji. Mereka berpendapat bahwa selama Yusuf ada di tengah mereka, perhatian ayah mereka tidak akan pernah beralih. Awalnya ada usul untuk membunuhnya, namun salah satu dari mereka mengusulkan untuk membuangnya ke dalam sumur yang jauh agar ia dipungut oleh musafir yang lewat. Dengan tipu muslihat, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain. Meski awalnya ragu, sang ayah akhirnya mengizinkan. Di sebuah sumur tua di padang pasir, mereka melepas baju Yusuf dan melemparkannya ke dalam kegelapan air. Mereka kembali ke rumah saat senja dengan air mata buaya dan membawa baju Yusuf yang telah dilumuri darah domba, mengklaim bahwa Yusuf telah dimangsa serigala. Disinilah Nabi Yakub menunjukkan sabrun jamil, kesabaran yang indah. Meski hatinya hancur berkeping-keping, perbudakan dan ujian godaan di Mesir Yusuf ditemukan oleh sebuah kafilah dagang yang sedang menuju Mesir. Ia dijual di pasar budak dengan harga yang sangat murah, beberapa dirham saja. Pembelinya adalah Kitfir Al-Aziz, seorang menteri keuangan di Mesir. Istrinya, yang dalam sejarah dikenal dengan nama Zulaikha, melihat Yusuf tumbuh menjadi pria yang memiliki ketampanan yang tak tertandingi, sering digambarkan memiliki separuh dari total ketampanan seluruh umat manusia. Ujian terberat Yusuf bukanlah sumur, melainkan godaan nafsu. Zulaikha yang terpesona oleh Yusuf, mencoba menggoda Yusuf di dalam kamar yang terkunci rapat. Namun Yusuf tetap teguh pada imannya. Ia berlari menuju pintu, dan dalam pengejaran itu Zulaikha menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Saat pintu terbuka, Al-Aziz ada di sana. Fitnah pun dilontarkan oleh Zulaikha. Namun seorang saksi dari keluarga Zulaikha memberikan petunjuk. Jika bajunya robek di depan, ia salah. Jika robek di belakang, ia benar. Terbuktilah Yusuf tidak bersalah. Namun demi meredam skandal di kalangan sosialita Mesir, Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. IV. Kehidupan penjara dan mukjizat takwil mimpi. Di dalam penjara, Yusuf tidak mengeluh. Ia justru menjadikan penjara sebagai tempat dakwah. Kelembutan dan kejujurannya membuat tahanan lain segan. Di sana, ia bertemu dengan dua pelayan raja yang masing-masing bermimpi. Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan akurat. Satu akan dibebaskan dan kembali menjadi pelayan raja, dan satu lagi akan dihukum mati. Tahun-tahun berlalu hingga Raja Mesir sendiri bermimpi aneh. Melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau bersanding dengan 7 bulir gandum kering. Tidak ada penyihir atau penasihat istana yang mampu mengartikannya. Pelayan raja yang dulu pernah dipenjara teringat pada Yusuf. Yusuf kemudian dipanggil dan menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami masa panen berlimpah selama 7 tahun. Disusul oleh masa paceklik dahsyat selama 7 tahun pula. Ia memberikan solusi manajemen pangan yang brilian, menyimpan sebagian hasil panen di dalam bulirnya agar tahan lama. Kekuasaan dan reuni emosional kagum dengan integritas Yusuf. Raja mengangkatnya menjadi penguasa urusan pangan dan ekonomi Mesir. Saat masa paceklik tiba, wilayah Palestina, tempat tinggal keluarga Yakub, juga terdampak. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum. Yusuf mengenali mereka. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa menteri perkasa di depan mereka adalah adik yang mereka buang puluhan tahun silam. Melalui serangkaian peristiwa yang melibatkan Bunyamin dan sebuah piala raja yang sengaja disembunyikan di karung mereka,
Yusuf mendidik saudara-saudaranya agar menyadari kesalahan masa lalu. Pada akhirnya, dalam momen yang sangat mengharukan, Yusuf mengungkap identitasnya. "Akulah Yusuf dan ini adalah adikku, Bunyamin."